생각하지만 너무 지고 서로가 살펴 dalam kesempatan ini, yaitu pemimpin yang dikenan Tuhan. Pemimpin yang dikenan Tuhan. Saudara, pemimpin adalah seseorang yang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi maupun di sebuah lingkungan. Seorang pemimpin adalah orang yang mampu membawa atau yang mampu mempengaruhi atau yang mampu membawa perubahan, bukan hanya kepada sebuah organisasi yang dipimpinnya, tapi juga termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan, baik dalam organisasi maupun dalam sebuah lingkungan di mana dia berada. Nah, karena itu saudara, salah satu cara memilih pemimpin yang umum dipahami orang ada tiga. Ada tiga cara memilih pemimpin yang dipahami secara umum. Yang pertama, memilih pemimpin itu karena terlihat dari dedikasinya. Dalam artian pengorbanannya, waktunya, pikirannya, keberhasilannya dalam memimpin sebuah organisasi, ataupun misalnya terlihat dari atasannya sehingga dia layak diberi jabatan menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, dia diangkat sebagai seorang pemimpin karena ada ikatan keluarga. Dalam istilah orang bilang nepotisme. Dan ini adalah salah satu perjuangan reformasi Bapak Ibu Saudara, karena begitu banyak juga orang yang dalam pemerintahan nepotisme. Jadi bukan karena dedikasinya, tapi karena dia keluarga. Dan yang ketiga bukan karena dedikasi, bukan karena keluarga, tapi karena memandangnya dari segi finansial. Dia bukan keluarga, dia tidak terlalu mampu, tidak terlalu menonjol dalam pekerjaan, tapi karena uangnya banyak, dia bisa sogok orang, dia bisa bayar orang, sehingga bisa menduduki sebuah jabatan tertentu. Ini yang umumnya dibahas. Saudara, sejampang dengan bacaan kita dalam 1 Samuel pasal 16 ayat pertama sampai 13. Ini juga berhubungan dengan memilih seorang pemimpin. Ini hubungannya dengan pemilihan seorang pemimpin. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa yang memimpin Israel pada saat itu adalah Saul, yang pada saat itu ditolak Tuhan dan akan digantikan oleh yang bernama Daud. Tapi saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Saul tiba-tiba ditolak Tuhan? Jadi pertanyaan penting, kenapa Saul bisa ditolak dan tiba-tiba digantikan oleh bernama Daud? Kita akan membaca dalam pasal 15, 1 Samuel pasal 15. Saya akan membaca ayat yang ketiga 7 sampai 11, supaya ini jelas bagi kita yang menjadi latar belakang sehingga Saul ditolak dan diganti menjadi raja. 1 Samuel 15 ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Havilah sampai Geshur yang di sebelah timur Mesir, agar raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat juga menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun
pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpasnya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Saudara, yang melatar belakangi Saul diganti menjadi raja Israel adalah karena Saul tidak melakukan perintah. Dikatakan dalam ayat kita bahwa Allah berfirman kepada Saul supaya menumpas keseluruhan orang Amalek, mulai dari anak-anak, kanak-kanak, dewasa sampai binatang, ditumpas tanpa ada yang tersisa. Itu perintah Tuhan. Tapi dalam bacaan yang ketujuh, saudara, dikatakan bahwa rupanya pada saat mereka berperang melawan Amalek, mereka ditahan Raja Agag. Dan yang lebih lagi, saudara, dikatakan dia menahan raja dan sekaligus binatang-binatang yang baik, binatang-binatang yang sehat dan yang tambun diambil, kecuali yang buruk-buruknya itu ditumpas. Dalam hal ini Saul melanggar perintah Tuhan, sehingga harus ditolak dan harus diganti. Tapi kenapa pada saat itu Saul yang harus menjadi raja? Ini pertanyaan kedua. Saudara, Saul ini tidak dipilih menjadi raja. Saat itu untuk memilih pemimpin di kalangan Israel harus dipilih orang yang berperawakan tinggi besar. Dan dijumpailah dari suku ini seorang yang bernama Saul. Dari semua yang ada, Saul ini yang paling tinggi. Dan Saul diangkat menjadi raja. Tapi rupanya, saudara, Saul ini tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup. Pada saat Saul masuk menjadi raja, saudara, dalam undian, bukannya memimpin secara baik, tapi akan Tuhan, tapi dikatakan dia memperkaya dirinya. Jadi rupanya Saul ini dia masuk posisi sebagai seorang raja atau pemimpin karena ada maunya. Dia ambil yang bagus-bagusnya, dia pilih yang tambun-tambun, dia ambil. Saudara, dalam artian bahwa yang biasanya dilihat orang itu adalah pada saat di depan mata. Kalau ketemu, oh iya, orang itu. Tapi tidak ada orang yang bisa melihat. Karena itu, saudara, bukan hanya soal pemimpin secara sekuler, tapi juga termasuk dalam sebuah gereja. Pada saat dalam sebuah gereja memilih pemimpin mungkin karena keluarganya, atau mungkin karena secara fisiknya dilihat, bagus sudah mantap tuh tadi, dipilih. Akhirnya, saudara, dia tidak mau. Yang kedua adalah memilih seorang pemimpin haruslah orang yang mampu melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidupnya. Memilih seorang pemimpin adalah orang yang harus mampu melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidupnya. Dalam artian bagaimana hubungannya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan, dan bagaimana persekutuannya dengan Tuhan. Salah satu cara yang biasa dilakukan dalam pemilihan majelis, kalau misalnya ada orang yang malas ke gereja, malas persekutuan, dipilih supaya rajin. Malas-malas kerja, kasih masuk itu supaya rajin. Atau mungkin ada orang yang selalu menyoroti. Kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan, dia selalu soroti orang. Ayo kasih masuk supaya dia tidak sorot-soroti lagi orang. Itu cara yang biasa. Ini salah, saudara. Tapi seorang pemimpin adalah orang yang mampu melakukan firman Tuhan dalam. Kita melihat, saudara, seorang Daud dan saudara-saudaranya adalah orang-orang biasa. Apalagi Daud, saudara, dia hidup di padang.
dan ia hidup dalam penggembalaan. Kalau bahasa Panasuan bilang bual-walo, Panasuan bilang tuh bual-walo. Nanti ditafsirkan. Karena dia hidup di padang, saudara. Tapi yang menariknya, saudara, mengapa Tuhan memilih Daud? Karena rupanya Daud pada saat berada di padang, hubungannya, relasinya dengan Tuhan baik. Daud ini dalam menggembalakan, saudara, dia selalu membawa serunya. Dia selalu bermasmur kepada Tuhan. Dia selalu memuji. Jadi Tuhan melihat bukan karena bodinya Daud yang pendek itu, tapi karena hubungannya, relasinya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, memilih seorang pemimpin adalah orang yang mau memberi dirinya secara total. Memilih seorang pemimpin adalah orang yang harus memberi dirinya secara total. Menutup khotbah saya akan membaca Lukas 6 ayat 45. Dikatakan firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang mengucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah terus menjadi ingatan, rema dalam hidup kami. Biarlah kami juga boleh memberi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pemimpin yang dikenal Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.